Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Mudah-mudahan kabar kita dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Selamat bertemu kembali. Welcome to English lesson of SMP Indonesia bersama saya Oman Maulana SPC. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa tentunya. Untuk yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Fatihah Allah senantiasa memberikan keberkahan baik tentang ilmu maupun keberkahan badan kita jasmani maupun rohani. Begitu, mari kita berdoa bersama. Pray together. Selesai? Oke, ya. Seperti biasa, jangan lupa ya, don't forget me, please click your present untuk mengisi daftar hadir di absen ya. Sudah saya kirim di Google Classroom karena daftar hadir ini penting untuk nilai harian nanti di semester 2. Selanjutnya, please prepare your notebook. Ini juga tak kalah penting, persiapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi-materi yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan langsung atau bisa dicari baik itu di Google maupun di YouTube channel-channel yang ada. Oke, next. Bahasa Inggris kita ini masih di bab 4 tentang naratif teks. Ya, pertemuan kemarin kita membahas tentang past tense ya, yaitu kalimat yang membicarakan kejadian yang sudah lalu ya. Karena ini kaitannya dengan naratif teks, cerita yang sudah terjadi di masa lampau, maka bahasanya past tense. Nah, sekarang kita lanjut past continuous tense, karena memang ini masih ada kaitannya dengan bahasan kita yang kemarin. Ya, tadi aturan mainnya yang pertama, catat hal-hal yang kurang dimengerti, kemudian cari di buku atau di Google, atau bisa tanyakan langsung melalui WhatsApp. Yang kedua, pahami materinya. Yang ketiga, cari contoh-contohnya. Kemudian nanti kerjakan tugasnya di buku catatan. Dan buku catatan ini biasanya akan saya kumpulkan nanti di penghujung tahun atau menjelang ujian semester kedua. Next, kompetisi dasarnya ya. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan unsur bahasa dari teks. Yang keduanya, menyajikan dan menanggapi artikel bertema naratif teks dengan memperhatikan fungsi sosial serta struktur dan unsur kebahasaan. Tujuan belajar pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengikuti kegiatan pembelajaran online, diharapkan siswa dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan dari teks berbentuk naratif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui susunan kalimat dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan unsur-unsur kalimat dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, perhatikan bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu past continuous tense. Saya sebelum menjelaskan apa itu past continuous tense, perhatikan ini ada dua siswa yang sedang bercakap-cakap, yakni Dayu dan Udin. Dayu, "Hi Udin, I went to your house around 10 yesterday to return your magazine, but the door was closed. I knocked on the door many times, but nobody came out." Kemudian Udin menjawab, "Nobody was at home yesterday. I was going to the football practice. My mom and my dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friend." Perhatikan di situ ada kalimat yang bercetak tebal, ya. Kalimat yang bercetak tebal. I was going, my dad were attending, my brother was going.
Nah, kenapa itu bercetak tebal? Ya, itulah yang disebut dengan past continuous tense. Ya. Berikutnya ada lagi di kalimat yang kedua, ya. Di kalimat yang kedua, percakapan Lina dan Benny. Did you all go to practice football? Kata Benny menjawab, only Udin and I went to practice football. Edo could not come because he had much homework to do. Udin menjawab, yes, when we got there to pick him he was doing his much homework. Nah, di situ ada kata-kata he was doing. Ada kata yang bercetak tebal. He was doing. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi Benny dan Edo. What time did you finish your homework, Edo? Edo, I don't remember what time I finished my homework. Maybe at 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m. I was still working on my homework. Nah, di situ ada kalimat I was still working. Perhatikan dari percakapan yang pertama, kedua, ketiga, ini ada kesamaan, ya. Ada kata-kata subjek. Subjek ini adalah orang yang pertama ngomong. Contohnya I was going. Nah, I, saya, itu adalah subjek. Kemudian diikuti kata was, kemudian diakhiri go, verb ing menjadi going. Attend, attending. Ya, begitu juga ya. Work, working. Nah, itu yang bercetak tebal, itulah yang disebut dengan past continuous tense. Ya, seperti itu. Atau di sini ada lagi, ya. Langsung saja, the others were just sitting and chatting. They said they were waiting for us. Nah, ini kata-kata yang bercetak tebal, ini pun masuk ke dalam past continuous tense. Kemudian apa sih past continuous tense? Nah, jadi past continuous tense itu sebuah kalimat menjelaskan di mana kejadiannya sudah lewat tetapi sedang berlangsung, ya. Umpamanya tadi malam saya sedang menonton TV ketika dia menelponku. Nah, tadi malam itu kan sudah lewat, sedang nonton TV, sedang berlangsung. Nah, itulah yang disebut dengan past continuous tense. Kemudian, the past continuous of any verb is composed of two parts. The past tense of the verb to, to be, was, were, and the base of the main verb ing. Jadi ada dua macam, ya. Nah, yang pertama kemarin kan kita sudah membahas, yakni kalimat yang sudah mengandung kata kerja yang disebut dengan kalimat nominal, dan yang kedua kalimat yang belum mengandung kata kerja atau nah, yang was, were ini adalah to be. Mana to be ini adalah kata kerja bantu untuk melengkapi kalimat yang belum memiliki kata kerja. Sedangkan kata yang sudah memiliki kata kerja ini langsung, ya. Nah, tetapi untuk past continuous ini adalah gabungannya. Baik dia memiliki kata kerja maupun belum memiliki kata kerja, tetap dia ada to be. Cuma bedanya kata kerjanya ini hanya mendapatkan ing. Contoh, they were itu to be-nya were, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ing, watching. They were watching. Mereka sedang menyaksikan. Nah, itu untuk positif. Kemudian ada afirmatif. Nah, she was reading. Nah, ini kok ada were, ada was. Bedanya di mana? Ya, ini tergantung subjek. Apabila subjeknya they, you, we, ini to be-nya adalah were. Apabila she, he, I, maka to be-nya adalah was. Kemudian sama-sama diikuti kata kerja bentuk satu berbentuk ing. Bagaimana kalau negatif? Ya, negatif tinggal tambahin not di depan to be-nya. She was not, ya was disingkat itu, ya. She was not reading. Nah, seperti itu. Kalau interrogatif ya tinggal dibalik. To be-nya ditaruh di depan. Masih sama dengan bahasa yang kemarin, ya. Cuma beda di to be-nya aja.
Was she reading? Seperti itu. Itulah past continuous tense. Nah ini saya sengaja saya buat-buatkan. Ya. Saya sedang bermain. I was playing. Saya tidak sedang bermain. I was not playing. Apakah? Ya ini salah ya. Harusnya was you. Ya tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya nggak salah juga. Secara struktur ini benar. Cuma secara ini nggak masa bertanya kepada diri sendiri gitu. Was I playing? Apakah saya sedang bermain? Di mana-mana yang namanya bertanya itu kepada orang lain. Harusnya was you playing? You were playing. Kamu sedang bermain. You were not playing. Kamu tidak sedang bermain. Were you playing? Apakah kamu sedang bermain? He was playing. Dia, seorang laki-laki, dia sedang bermain. He was not playing. Dia tidak sedang bermain. Was he playing? Apakah dia sedang bermain? We were playing. Mereka sedang bermain. We were not playing. Mereka tidak sedang bermain. Were we playing? Apakah mereka sedang bermain? They were playing. Mereka sedang bermain. They were not playing. Mereka tidak sedang bermain. Were they playing? Apakah mereka sedang bermain? Nah, lihat. Kalau subjeknya I, maka diikuti was. Kalau subjeknya you, maka diikuti were. Begitu juga he, diikuti was. We, diikuti were. They, diikuti were. Nah, mudah-mudahan di sini bisa dipahami. Bedanya positif, negatif, interrogatif hanya letaknya saja. Jika negatif, di depan to be ditambahin kata not. Jika interrogatif, maka to be-nya dipindah ke depan. Seperti itu. Itulah bahasan tentang past continuous tense. Nah, ini secara umum rumusnya adalah subjek ditambah was atau were ditambah verb 1 kemudian berbentuk ing, kemudian kata pelengkap. Nah, ini sudah saya pisah ya. Apabila subjeknya was, subjeknya I, you, we, they, she, it, maka saya bagi dua. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Atau boleh kita singkat dengan si, sa, it. Untuk where digunakan untuk subjek you, we, they. Atau they, we, you. Boleh disingkat. They, we, you. They, we, you. Ya, seperti itu. Ini bagannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu adalah past continuous tense. Nah, ini ya latihannya. Dayu went to Udin house last Sunday, but she did not meet anybody there. Udin was going to football practice. His mom and his dad were attending a wedding party, and his brother was going out his friend. Nah ini contoh-contohnya. Sekarang yang kedua, kalian lengkapi. Last Sunday, when Benny got to Edo's house, Edo was in the middle of something. Silakan dilengkapi percakapan yang tadi ya. Nah, seperti itu. Cari kalimat-kalimat yang mengandung past continuous tense. Apa cirinya? Subjek ditambah to be ditambah verb 1 ing. Seperti itu. Oke ya, thanks. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga kalian dengan belajar di rumah menjadi tambah hebat, ya, tambah rajin tentunya, karena ini untuk masa depan kalian juga ya. Thanks for watching ya. Biasa tong hilap atau jangan lupa don't forget me ya untuk membuka YouTube Pak Oman dan like tentunya serta mensubscribe-nya. Thanks for watching because the overtime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.